Halo guys, balik lagi dengan Gadget Gorillas. Kali ini gue akan review figur Transformer terbaru dari seri Earthrise War for Cybertron Trilogy. Ini dia si Sunstreaker ya. Nah, sebelum kita buka boxnya, ini gue kasih lihat dulu tampilan boxnya sekeliling 360 derajat. Ini di Indonesia belum masuk juga. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Habis ini kita buka boxnya dan kita lihat figur di dalamnya. Oke guys, ini dia Sunstreaker setelah keluar dari box. Di dalam box kita dapat buku manual seperti biasa. Ini gambarnya Sunstreaker lagi jongkok gini ya, kocak juga posenya. Kemudian kita dapat figurnya. Nah, si Sunstreaker ini nggak dapat senjata kayak blaster atau senjata atau aksesoris lain ya. Dia hanya dapat aksesoris berupa kayak jetpack di sini ya. Jadi di kartun G1 si Sunstreaker tuh salah satu Autobot yang bisa terbang ya. Kalau nggak salah dia tuh saudara kembar si Sideswipe. Nah, si Sideswipe juga bisa terbang pakai jetpack. Nah, tapi kalau si Sunstreaker jetpacknya dia udah nempel di punggung nih. Cuman ini sebenarnya bisa dilepas ya. Jadi aksesorisnya bisa dilepas dan ini bisa jadi pistol juga sih kalau kalian mau. Cuman kalau digambar sih emang kalau di boxnya emang dipegang seperti pistol ya. Cuma kalau dilihat aslinya jelek banget pistolnya, gepeng gitu. Kayak bukan dibuat sebagai pistol dan ini nggak terlalu bagus sih nempelnya. Packnya tuh longgar banget. Tuh, jatuh. Kalau dipasang di samping lumayan kenceng ya. Pistolnya jadi dipasang di samping gini, tapi di gambarnya ini dipegang pakai tangan gini ya. Nah, jadi aneh juga. Ini sebenarnya fungsinya buat apa aneh juga. Cuman ini sebenarnya kalau di ceritanya itu sebenarnya adalah kayak jetpack gitu ya, buat dipakai untuk terbang. Nah, jadi ini bisa dipasang gini saat jadi mode mobil, tapi di instruksinya kayaknya diputar gini. Nah, oke. Ini kita sekarang coba lihat detailnya ya. Ini head sculptnya Sunstreaker. Ini memang inspirednya dari kartun G1 ya. Jadi bentuk mukanya seperti ini. Terus bagian tangannya ada portnya di sini untuk senjata. Ini pakai plastik warna hitam. Kemudian bagian samping sini ada port untuk senjata juga. Rodanya dicat warna silver. Bagian belakang di sini ada dicat warna silver. Bagian kaki, bagian belakangnya dia pakai plastik transparan warna biru ya untuk bagian kaca mobilnya, dan kombinasi warnanya antara biru dan kuning tuh cakep banget. Kalau dilihat dari belakang ini cakep banget gitu karena ada color separation berupa warna biru dan warna kuning di sini ya. Gua ngeliatnya sih suka banget. Bagian depannya sih warna birunya hanya di sini ya, dan ini ada kayak kalau di kamera tuh kelihatan belang banget warna kuningnya. Cuman kalau lu ngeliat asli itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Jadi mungkin ini karena efek kamera gua aja sih. Logo Autobotnya rapi ya. Terus di sini juga di dalamnya ada detailing part yang dicat warna silver di dalam plastik transparan warna biru. Bagian kakinya ada detailing warna hitam di sini. Cuman gue sih berharap ada kayak detail warna biru juga ya, seperti ada di bagian belakang sini pakai plastik transparan juga, karena ini lihatnya keren banget. Dan di sini juga warnanya belang ya, karena di sini sebenarnya adalah plastik hitam yang dicat warna kuning. Tapi sekali lagi kalau dilihat asli itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Bagian kakinya ini ada cat silver untuk lampu mobil ya. Cuman sebenarnya lampu mobil aslinya tuh yang ada di bagian bawah sini nih. Jadi ini sebenarnya hanya fake part ya. Semua rodanya dicat warna silver dan nggak pakai pack kayak buat ngunci gitu ya. Jadi bannya kelihatan bagus. Oke. Itu detailnya. Sekarang cek artikulasinya. Kepala pakai ball joint ya. Gerakannya bisa leluasa, bisa bebas. Tangan bisa naik ke sini, bisa muter 360. Ada rotasi di sini. Tangan nggak bisa ada rotasi tapi bisa nekuk ke dalam. Terus nekuknya hanya 90 derajat. Ada putaran di pinggang. Terus kakinya, nah ini joinnya seret banget gila. Bagian paha sini kenceng banget joinnya. Enak banget diposein. Terus nekuknya 90 derajat. Bisa split seperti ini. Lagi ya. Terus ada putaran paha.
Kemudian ada ini ya, ankle-nya di sini juga ada. Standar untuk seri Siege atau Earthrise ada ankle di kaki. Kemudian bagian tumitnya di sini ini bisa gerak ini karena bagian dari transformasi ya. Nah, artikulasinya standar tapi cukup untuk bikin pose-pose yang dinamis. Oke, habis ini gue akan coba transform ke dalam mode mobil. Sebelum gue transform, gue akan coba kasih lihat dulu skala perbandingannya. Ini dengan si Sideswipe. Nah, Sideswipe ini kalau di dalam cerita adalah saudara kembarnya si Sunstreaker ya. Karena Sideswipe ini juga berubah jadi mobil Lamborghini Countach juga, sama seperti Sunstreaker. Cuman kalau dijajarin seperti ini, Sunstreaker lebih tinggi sedikit. Kemudian ini sama si Wheeljack. Nah, Sunstreaker nih emang kelihatan lebih tinggi ya, lebih tinggi sedikit. Dan sama si Ranemark. Nah, kalau sama Ranemark dia tingginya hampir sama ya, kecuali Ranemark di sini bagian backpacknya kelihatan lebih tinggi. Oke, ini si Sunstreaker, gila ganteng banget sih Sunstreaker ini ya. Proporsinya juga bagus ya, walaupun menurut gua masih bagusan proporsi si Ranemark ya. Nah oke, sekarang kita coba transformasinya ya. Untuk transformasinya kita mulai dari kaki dulu ya. Jadi ini bisa kita lepas ini, hampir sama kayak si Wheeljack ya, cuman udah nggak ada part jendela yang bikin apa ya, suka lepas gitu ya. Ini semua joinnya seret dan kencang banget. Ini kita masukin ke sini, terus ininya kita turunin supaya jadi bagian depan mobil. Nah cuman ini adalah bagian bawahnya ya. Nah kita harus balik bagian mobilnya seperti ini. Ini sama, sebelah sini juga kita lipat seperti ini. Kita masukin ke celahnya, terus ini kita naikin. Nah ini udah jadi bagian depan mobil Lamborghini. Oke, kemudian udah jadi kayak gini, putar dulu ke belakang sini supaya kita bisa nurunin jendelanya ini ke sini. Nah ini bagian ini nanti agak susah dimasukin ya, jadi ini kita turunin dulu, terus kita putar lagi bagian dadanya ya, kita putar lagi supaya bentuknya seperti ini. Terus ini kepalanya bisa kita masukin dulu dalam sini. Setelah jadi kayak gini, ini kita transformasi bagian tangannya kita masukin dulu, kemudian kita putar, turunin tangannya gini supaya dia jadi bagian samping mobil Lamborghini. Nah, kita coba rapihin dulu. Nah, ini bagian sini juga sama. Ini kita masukin dulu tangannya, terus kita putar ke atas sini, baru kita turunin. Terus kita rapetin semua packnya. Nah, bagian sini ini kita putar supaya ngadepnya ke sana. Di sini ada packnya, di sini ada lubangnya, kita pasin supaya dia masuk sempurna. Transformasinya enjoyable banget ya, karena gak terlalu ribet gitu ya. Tinggal kita ngerapihin semua packnya. Mungkin ada renggang-renggang gini karena gue kurang rapi ya, cuman kalau diusahain dia bisa rapi sih. Nah setelah jadi kayak gini, tinggal kita ngerapetin bagian atas ini supaya dia bisa nutup sempurna di sini. Nah cuman bagian sini agak keras ya, karena kayaknya packnya tuh kena cat, jadi agak susah nih nekennya supaya dia bisa rapi gitu ya. Jadi masih suka ada gap di sini dikit gitu. Kalau kalian mau, kalian bisa amplas pack yang di dalam sini, atau kalian usahain kalian tekan-tekan aja sampai dia rapat. Nah tapi overall ini udah jadi si Sunstreaker di mode mobil. Dia jadi mobil Lamborghini Countach ya. Nah, ini keren banget. Nah ini kelihatan, kalau di kamera kelihatan belang warna cat ini sama warna plastik ini. Cuma kalau di aslinya sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Tadi bannya udah gue bilang dicat warna silver. Terus warna kacanya plastik biru transparan. Di bagian bawahnya ada kepalanya di sini, cuma bisa kita putar biar nggak kelihatan mukanya. Keren ya, gue suka banget desain Lamborghini Countach si Sunstreaker. Dan ini rollnya cukup halus ya. Ini mungkin agak kurang sejajar dikit, jadi agak kurang halus. Cuman dia bisa ngeroll.
Oke, kira-kira itu mode mobilnya dari si Sunstreaker. Oke guys, itu dia tadi review gua untuk Sunstreaker dari seri Earthrise. Buat gua nih figur yang keren banget ya, khususnya karena gua suka mode mobilnya si Lamborghini Countach ini ya. Ada perbedaan warna sebenarnya itu kalau dilihat asli itu nggak kelihatan. Paling yang minus adalah dia package penjualannya nggak dikasih blaster gun ya. Jadi kita bisa kanibalin pakai blaster gun dari seri mainan yang lain lah. Nggak terlalu masalah kalau buat gue. Di atasnya sini jetpacknya buat gue bikin aksen mobil ini jadi lebih keren. Hanya ini port untuk efek jetnya ini di mode mobil sini nggak ada ya di belakang ya. Gue berharap sih ada port untuk masukin efek di belakang sini supaya dia pas jadi mode mobil bisa dimasukin efek part di sini. Cuman nggak ada, adanya malah di atas ya. Dan gue juga suka banget nih, keren kalau misalnya karena ini ada part kaki, nah di sini ada port juga. Oke, overall buat gua nih keren banget dan ini layak banget buat dikoleksi. Kalau kalian dapat figur ini dengan harga yang wajar ya, gua kira itu harus kalian ambil. Gua kemarin dapat figur ini harganya sekitar 350.000. Cuman kalau kalian mau nunggu ini masuk kit station dan mungkin nunggu saat lagi ada diskonan ya silahkan aja. Cuma overall untuk figur ini gua kira layak jadi inceran kalian. Oke, sekian dulu review dari gue. Mudah-mudahan kalian suka dan gak bosan dengernya. Stay tune di channel ini karena gue akan review beberapa mainan Transformer dari koleksi gue lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Thank you guys. See you on the next video.